Let's go, I know, with the plan and what as you can see, look at all over. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Lulu Nur Istiqomah dengan NIM 2315006 dari Prodi BKPI 2A. Tujuan pembuatan video yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS Psikologi Pendidikan tentang review makalah dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Pemakalah pertama dengan Inaya Dirawati. Materi yang dijelaskan ada pengertian psikologi pendidikan, sejarah psikologi pendidikan, serta objek atau cakupan psikologi pendidikan. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang dijelaskan di dalam makalah sudah sesuai dengan teori yang diberikan oleh dosen pengampu. Selanjutnya ada review kekurangan makalah. Yang pertama ada rumusan masalah tidak menggunakan tanda tanya. Yang kedua teknik penulisan footnote dan daftar pustaka yang tidak tepat, serta kurangnya daftar pustaka. Daftar pustaka yang ditentukan oleh dosen pengampu yaitu minimal 10. Pemakalah kedua dengan Jarti. Materi yang dijelaskan yaitu mengenai konsep dasar psikologi, ruang lingkup psikologi pendidikan, aspek psikologi peserta didik, pentingnya psikologi pendidikan, serta fungsi psikologi pendidikan. Selanjutnya ada kontribusi psikologi pendidikan. Ada kontribusi psikologi pendidikan dalam pembelajaran, ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran, ada landasan psikologi dalam pendidik, ada peran psikologi terhadap pendidikan, serta kontribusi terhadap sistem penilaian. Review kelebihan makalah. Materi yang dijelaskan di dalam makalah sudah sesuai dengan teori yang diberikan oleh dosen pengampu. Sedangkan review kekurangan makalah yaitu materi yang dijelaskan terlalu banyak dan teknik penulisan footnote dan daftar pustaka yang tidak tepat. Pemakalah ketiga ada Muhammad Raihan. Materi yang dijelaskan mengenai dinamika perilaku merokok pada remaja dan dampak stres terhadap perilaku individu. Review kelebihan makalah, belum ditemukan adanya kelebihan makalah. Selanjutnya ada review kekurangan makalah. Yang pertama, teknik penulisan yang kurang rapi, serta penjelasan materi yang tidak tepat. Pemakalah keempat dengan Rinda Iswandi. Materi yang dijelaskan yaitu pengertian dinamika perilaku individu, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, teori-teori perilaku individu, dan dinamika perilaku individu dalam perspektif psikologi. Review kelebihan makalah. Yang pertama, teknik penyusunan makalah sudah lumayan rapi. Yang kedua, materi yang mudah dipahami. Sedangkan pada review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka. Minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10. Pemakalah kelima dengan Fitri Anggraini. Materi yang dijelaskan ada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, perkembangan fisik peserta didik, perkembangan moral dan kepribadian peserta didik, perkembangan sosial peserta didik, perkembangan emosi peserta didik, perkembangan intelek ada peserta didik, perkembangan bahasa peserta didik, serta pengembangan bakat dan kreativitas peserta didik. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami, sedangkan pada review kekurangan makalah yaitu banyaknya materi dalam makalah dalam segi teori yang diberikan, tidak terdapat footnote dan daftar pustaka, serta teknik penulisan yang kurang rapi. Pemakalah keenam dengan Dwi Maitina. Materi yang dijelaskan ada faktor-faktor perkembangan peserta didik, serta tugas pada fase perkembangan peserta didik. Review kelebihan makalah. Yang pertama, teknik penyusunan makalah yang benar, serta materi yang mudah dipahami. Sedangkan pada review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka, minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10. Pemakalah ketujuh dengan Melisa Wulandari. Materi yang dijelaskan ada konsep pendidikan, tujuan dari pendidikan, bagaimana proses perkembangan peserta didik, konsep dari kepribadian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian peserta didik. Review kelebihan makalah yaitu materi yang mudah dipahami, dan review kekurangan makalah ada kurangnya daftar pustaka, minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10, serta teknik penulisan makalah yang belum rapi. Pemakalah ke-8 dengan Siti Riana Dewi. Materi yang dijelaskan ada pengertian kepribadian pendidik dan urgensi kepribadian pendidik. Review kelebihan makalah, materi yang mudah dipahami, teknik penulisan yang rapi, dan materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Sedangkan review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka, minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu ada 10, dan teknik penulisan footnote yang belum rapi. Pemakalah ke-9 dengan Nabila Vista. Materi yang dijelaskan ada definisi dari pembelajaran, definisi pembelajaran menurut Egen dan Kouhek, definisi pembelajaran menurut Kahlo, dan definisi pembelajaran yang transformasional. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami. Yang kedua, teknik penulisan yang rapi. Yang ketiga, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Sedangkan review kekurangan makalahnya yaitu kurangnya daftar pustaka, minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10. Pemakalah 10 dengan Rahayu. Materi yang dijelaskan ada definisi pembelajaran dengan pendekatan proses menurut Kot dan Levin, dan definisi pembelajaran dengan pendekatan proses menurut Semiawan. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami. Yang kedua, teknik penulisan yang rapi. Yang ketiga, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Sedangkan review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka, minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10, dan teknik penulisan footnote yang kurang tepat. Pemakalah ke-11 dengan Siti Maimunah dan pemakalah ke-12 dengan Prima. Materi yang dijelaskan mengenai tahapan-tahapan kognisi taksonomi Bloom atau lama,
Ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Review kelebihan makalah. Ada materi yang mudah dipahami, serta materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Sedangkan review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka. Minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10, dan teknik penulisan footnote yang kurang tepat. Pemakalah ke-13 dengan Inas Aulia dan pemakalah ke-14 dengan Amiratul Artipa. Materi yang dijelaskan mengenai tahapan-tahapan kognisi taksonomi Bloom atau baru. Ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi serta menyusun kreativitas. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami. Yang kedua, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Sedangkan review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka. Minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10, dan teknik penulisan footnote yang kurang tepat. Pemakalah ke-15 dengan Bunga Endiana dan pemakalah ke-16 dengan Nelly Asepti. Materi yang dijelaskan mengenai teori-teori dalam belajar, konsep dan teori belajar yaitu teori belajar asosiatif, fungsionalistik, kognitif, dan teori belajar Albert Bandura, serta proses dan sistem belajar. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami. Yang kedua, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Sedangkan review kekurangan makalah itu kurangnya daftar pustaka. Minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10, dan teknik penulisan footnote yang kurang tepat. Pemakalah ke-17 dengan Vivi Anggraini dan pemakalah ke-18 dengan Miranda Virgitania. Materi yang dijelaskan mengenai teori-teori dalam belajar, konsep dan teori belajar yaitu teori belajar asosiatif, fungsionalistik, kognitif, dan teori belajar Albert Bandura, serta proses dan sistem belajar. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami, serta materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Ada review kekurangan makalah. Yang pertama, kurangnya daftar pustaka. Minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10, dan teknik penulisan footnote yang kurang tepat. Pemakalah ke-19 dengan Lulu Nur Istiqomah dan pemakalah ke-20 dengan Abu Ahmad. Materi yang dijelaskan mengenai definisi kreativitas dan pendekatan kognitif dan pendekatan kepribadian kreatif. Review kelebihan makalah. Materi yang mudah dipahami, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan, serta teknik penulisan yang rapi. Sedangkan review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka. Minimal daftar pustaka yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu 10. Pemakalah ke-21 dengan Cindy Ayu Widyasari. Materi yang dijelaskan mengenai karakteristik cacat mental, keterbelakangan mental, faktor penyebab retardasi mental, dan hubungan chronological age dan mental age. Review kelebihan makalah, yaitu materi yang mudah dipahami, serta materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan, dan teknik penulisan yang rapi. Sedangkan pada review kekurangan makalah belum ditemukannya kekurangan. Pemakalah ke-22 dengan Cindy Pratikasari. Materi yang dijelaskan itu definisi individu khusus, kategori individu khusus, serta kategori anak khusus di Indonesia. Review kelebihan makalah. Materi yang mudah dipahami, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan, serta teknik penulisan yang rapi. Sedangkan pada review kekurangan makalah yaitu kurangnya daftar pustaka. Pemakalah ke-23 dengan Syifa Putri Hisyam. Materi yang dijelaskan mengenai evaluasi belajar, pengertian dan fungsi evaluasi belajar, dan evaluasi belajar berdasarkan analisis taksonomi Bloom yang diperbarui. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami. Yang kedua, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Yang ketiga, teknik penulisan yang rapi, dan daftar pustaka yang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Sedangkan pada review kekurangan makalah belum ditemukannya kekurangan. Pemakalah ke-24 dengan Marsha. Materi yang dijelaskan mengenai evaluasi belajar. Ada pengertian evaluasi pendidikan, fungsi evaluasi pendidikan, dan pengertian evaluasi psikomotorik. Review kelebihan makalah. Yang pertama, materi yang mudah dipahami. Yang kedua, materi yang dijelaskan sesuai dengan konsep yang diberikan. Yang ketiga, teknik penulisan yang rapi. Yang keempat, daftar pustaka yang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Sedangkan pada review kekurangan makalah belum ditemukan.